Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan nafa'a wal intifa'a wal ifadata ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wa dilalata على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji serta syukur kehadirat Allah yang masih mengizinkan kita untuk menjalankan semua perintahnya di dalam kekuatan yang Allah titipkan kepada hati sanubar kita di dalam ketakwaan kepada Allah. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih menuntun hati kita, jasad, roh kita untuk selalu menjauhi segala maksiat yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang, dan segala sesuatu yang Allah tetapkan di dalam diri kita, kebaikan maupun keburukan, bahwasanya semuanya ini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaiknya buat kita, bagi santri-santri yang belajar ilmu agama ini, mengetahui bahwasanya sesuatu ketetapan yang Allah berikan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan di dalam ketetapan tersebut, sehingga ketetapan tersebut menjadi satu pilihan di dalam kehidupan kita. Ibarat al-mithal, sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menjatuhkan kita di dalam mempelajari ilmunya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita pilihan. Pilihan yang pertama, di saat kita ingin belajar ilmunya Allah atau kita ingin bermain, maka kita memilih untuk belajar ilmunya Allah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan kita di dalam jalannya Allah. Nah, ini pembahasan tentang masalah ketentuan, bahwasanya ketentuan ini Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan kita nggak bisa pilih, bahwasanya ada ketentuan yang bisa kita pilih. Dan inilah ketentuan yang baik, ketentuan yang Allah redai, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan di dalam zahir wal batin kita untuk selalu menjalankan perintahnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Di dalam bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, memerintahkan kepada malaikat-malaikat, memerintahkan kepada seluruh makhluk yang Allah ciptakan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salawat ini bukan hanya diperintahkan kepada makhluknya Allah, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri bersolawat kepada kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi satu petunjuk, menjadi suatu tanda, menjadi suatu bukti bahwasanya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, maka mereka akan selalu dan senantiasa membaca sholawatu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatan wahidan sallallahu alaiha biha asyran
barang siapa yang bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan 10 kebaikan. Iya. Wa hadfu asyra sayyi'atan, dan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan 10 keburukan di dalam diri kita. Nah, ini kenikmatan salawat. Apabila kita berkaitan dengan ibadah-ibadah yang lain seperti ibadah salat, ibadah puasa, ibadah haji, di situ ada ketentuan-ketentuan, ada syarat dan rukunnya. Ketika syaratnya tidak terpenuhi, maka amal ibadah tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada sesuatu rukun yang kita tinggalkan, maka ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila sallallahu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam keadaan tidak baik pun, di dalam tempat yang buruk pun, apabila hati kita bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ghairi hijab, tanpa ada hijab di situ, langsung Allah terima salawat kita. Mau kita di pasar kah, mau kita di kantor kah, apabila kita bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dalam keadaan bagaimanapun, Allah Subhanahu wa taala akan menerima salawat kita. Maka di dalam amalan yang paling mudah untuk mendekatkan seseorang, mendekatkan manusia kepada Allah adalah bersalawat ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan jalan ini, jalan salawat ini adalah jalan salafuna kita, jalan ulama-ulama kita, jalan datuk-datuk kita, jalan Ba'alawi Al-Imam Muhajir ilallah Ahmad bin Isa. Beliau ini selalu mendawamkan bersalawat kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di dalam jalannya, di dalam pikirannya, di dalam hatinya, selalu yang ditimbulkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya salaf kita mendahului kecintaan kepada Rasulullah adalah ibadah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu amal ibadah, apabila amal ibadah tersebut tidak diiringi dengan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka amal ibadah tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amal ibadah yang paling mulia di sisi Allah, amal ibadah yang paling mulia di sisi Allah, yang dimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat Isra wal Mi'raj, Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat zahiran wa batinan, jasadan wa ruhan, diangkat untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Dan pertama kali perintah yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah as-shalah, adalah salatul maktubah, salat 5 waktu, yang dimana salat 5 waktu tersebut apabila kita meninggalkan sholawatu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka salat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dijelaskan di dalam kitab Safinatun Najah atau kitab-kitab fikih terdahulu, yang dijelaskan bagaimana tentang masalah arkanu tasyahhudil akhir, yang menjelaskan tentang masalah bab atau syarat atau rukun-rukun dari tasyahud akhir. Apabila kita meninggalkan salah satu rukun dari tasyahudil akhir, maka tasyahud akhir kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sholawatu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah rukun di dalam tasyahudil akhir. Bahkan perintah Allah yang paling mulia yaitu salat, Allah Subhanahu wa taala mengaitkan sholawatu ala Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salatnya apabila tidak menyebutkan sholawatu ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.